Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahyo Firdaus dari kelas 3A Pendidikan Sejarah. Saya akan menjelaskan seorang tokoh yang secara masyarakat luas beliau disebut sebagai guru bangsa Indonesia. Saya akan mengkaji beliau dalam Indonesia dalam Cokroaminoto. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini. Beliau adalah Raden Haji Umar Said Cokroaminoto, begitulah nama lengkapnya. Lahir di Desa Bakur pada tanggal 16 Agustus 1882. Beliau termasuk salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam memperjuangkan bangsa dan agama dari penindasan kolonial Belanda, sehingga beliau diberi anugerah atau penghargaan oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional. Di dalam tubuh beliau mengalir darah kiai dan priai, bangsawan budi dan bangsawan darah sekaligus. Dalam perkembangan jalan hidupnya, di kemudian hari, kedua unsur tadi sangat mempengaruhi oleh Soekarno. Beliau diakui sebagai gurunya, sedangkan oleh penjajah Belanda disebut de Ongrode Koning van Java, dalam artinya Raja Jawa yang tak dinobatkan. Desa Bakur tempat beliau dilahirkan adalah daerah santri dan taat menjalankan ajaran agama. Desa ini terletak di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Adapun keluarganya yang terhormat dan dikagumi di kalangan masyarakat. Ayah dari Cokroaminoto adalah seorang pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai Wedono di kawasan Kletjo, Ngawi. Beliau dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Sesudah menunaikan ibadah haji, beliau meninggalkan gelar keninggatannya dan lebih suka mengenalkan diri dengan nama Haji Umar Said Cokroaminoto. Gelar Raden Mas baginya adalah merupakan hak yang dapat dipergunakannya sebagaimana ningrat-ningrat lainnya, sebab dalam dirinya mengalir darah ningrat bangsawan dari Surakarta, cucu Susuhunan. Demikian pula dengan halnya gelar haji yang merupakan lambang dari kealiman, ketaatan seseorang dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Beliau berangkat ke Tanah Suci guna menunaikan ibadah haji, tepatnya pada tahun 1926. Lambat laun akhirnya dengan sendirinya masyarakat menambahkan gelar haji depan namanya. Sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia yang selalu menambahkan sebutan atau gelar haji kepada orang sesuai ia menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji agama Islam. Paling tidak sejak kecil beliau telah terbiasa dengan tata cara semacam itu. Di dalam bidang pendidikan, beliau dimasukkan dalam lembaga formal yang saat itu masih berada di bawah naungan kolonialis. Hal ini terjadi karena Cokroaminoto termasuk dalam golongan kelas ningrat. Orang tua Cokroaminoto sengaja memasukkannya ke Osvia, tentu saja dengan harapan beliau akan menjadi seorang pejabat dalam dunia priai. Osvia adalah sekolah pendidikan bagi calon pegawai Bumi Putra pada zaman Hindia Belanda. Cokroaminoto menjalani pendidikannya pada sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi seorang pegawai pemerintah. Itulah yang diharapkan kedua orang tuanya, dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pegawai pemerintah. Setelah lulus dari pendidikannya, beliau bekerja sebagai pejabat Pangreh Praja atau juru tulis di Kesatuan Pegawai Administratif Bumi Putra di Ngawi. Meskipun pada tahun 1905 pada akhirnya beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk penolakannya terhadap budaya feodal, sembah menyembah dan politik elitis yang terjadi dalamnya. Beliau menganggap pekerjaan tersebut kurang sesuai dengan kepribadiannya. Untuk menyambung hidupnya, beliau kemudian menjadi kuli pelabuhan yang kelak membuatnya bertemu banyak pekerja kelas bawah dan menyadarkan kesadaran politik proletarnya, sampai akhirnya membentuk Sarekat Sekerja dengan tujuan untuk mengangkat harkat para kelas pekerja. Di antara banyak pekerja yang dilakoninya, pekerjaannya sebagai jurnalistik adalah yang paling disukai oleh Cokroaminoto dan digemari tentunya. Beliau mengembangkan bakatnya dalam bidang itu dengan memasukkan tulisan-tulisannya
dalam berbagai surat kabar pada masa itu, serta pernah bekerja pada sebuah surat kabar di kota Surabaya, yaitu Suara Surabaya. Bakatnya ini semakin tampak jelas semasa beliau menjadi pemimpin Syarikat Islam di PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia, di mana beliau mampu menerbitkan beberapa surat kabar harian dan mingguan serta majalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah berdirinya SI atau Syarikat Islam. Sejarah berdirinya Syarikat Islam tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa lain yang terjadi di Jawa. Pada tahun 1911 dibentuk suatu perhimpunan yang bernama Kongsing. Perhimpunan Kongsing ini memiliki anggota yang terdiri dari suku bangsa Tionghoa dengan campuran suku bangsa Jawa tentunya. Walaupun yang terlihat perkumpulan ini bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, namun sebenarnya organisasi ini berusaha untuk menentang segala kewenangan-kewenangan. Didirikannya organisasi Syarikat Islam ini bertujuan untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Tujuan dari didirikannya organisasi yang baru ini adalah untuk membantu para pedagang karena produk-produk yang diperdagangkan saat itu, terutama batik, banyak dimonopoli oleh orang-orang tertentu yang sangat menghambat usaha kaum bumi putra yang mayoritas beragama Islam. Berkat kegigihan pengurusannya, organisasi Syarikat Islam berkembang dengan sangat pesat, tidak hanya di kota Solo, tapi merambah hingga ke kota-kota lain di Jawa, bahkan di luar Jawa, seperti Sumatera, Borneo, dan Celebes. Tokoh yang memiliki peran besar dalam proses pengembangan organisasi ini adalah Cokro Aminoto. Ia selalu berusaha hadir dalam setiap rapat terbuka di Jawa maupun di luar Jawa. Selain itu, ia juga berperan secara aktif dalam Kongres Syarikat Islam yang diselenggarakan beberapa kali di beberapa kota. Selain itu, ia juga berperan aktif dalam Kongres Syarikat Islam yang diselenggarakan beberapa kali di beberapa kota. Sebagai pengurus, upaya untuk mengembangkan organisasi ini membuat orang berdecak kagum. Sebagai pengurus CSI atau Sentral Syarikat Islam, ia berusaha untuk melakukan audiensi dengan wali negeri sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Ia juga mencari berbagai upaya agar organisasi ini memiliki status hukum yang jelas. Namun keberhasilannya membesarkan organisasi Syarikat Islam tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kali kedudukannya digoncang, bahkan pernah merasakan hawa dingin di hotel Prodeo tanpa suatu alasan yang jelas. Rekayasa politik yang digunakan untuk membelenggu Cokro Aminoto akan tetapi ia tidak pernah gentar, bahkan terus maju membela kepentingan penduduk yang sangat menyadarkan kehidupan pada organisasi Syarikat Islam ini. Peran Haji Umar Said Cokro Aminoto adalah sebagai pionir pembuka jalan ke arah sistem gerakan organisasional dalam melawan penjajah tentunya. Hanya dialah pada zamannya yang mampu membuat gerakan massa secara terorganisasi. Syarikat Islam adalah partai politik pertama yang benar-benar berakar dari tengah masyarakat. Meskipun sebelumnya ada pula partai politik misalnya seperti ISDV atau Indie Social Democratic Vereniging yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Syarikat Islam memperjuangkan secara konkret aspirasi wong cilik atau bisa disebut masyarakat bawah. Cokro Aminoto dianggap penjelmaan Ratu Adil oleh rakyat. Karena setelah perang Diponegoro tidak ada lagi kepemimpinan pribumi yang terpusat di Jawa. Semuanya bangsawan telah jadi hamba dari kolonial Belanda, direkrut dan digaji. Cokro Aminoto yang membuka ambang modernisasi politik pertama kali bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, daya dukungannya menyebabkan orang-orang muda seperti Soekarno, Kartosuwiryo, dan Semaun mendekat. Ketiga murid itu jadi tokoh dalam pahamnya masing-masing. Cokro Aminoto wafat pada tanggal 17 Desember 1934. Setelah beliau wafat, PSII terpecah belah dengan hengkangnya beberapa tokoh penting termasuk Haji Agus Salim setelah berselisih dengan Arintik Cokro Aminoto, yaitu Abi Koesno Cokro Soejoso. Cokro Aminoto memang tidak sempat menikmati alam kemerdekaan, namun pengaruh dan sumbangsihnya bagi gagasan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri sangat besar. Presiden Soekarno atas nama pemerintah Republik Indonesia menetapkan
Cokroaminoto sebagai pahlawan nasional pada 1961. Untuk mengenang jasa dari Cokroaminoto, dibuatlah sebuah film biopik yang mengisahkan perjuangan seorang tokoh sejarah nasional yang bernama Cokroaminoto. Film bergenre drama biografi ini dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terkenal di tanah air seperti Reza Ardian, Christine Hakim, Chelsea Islan, dan masih banyak lainnya. Film ini dibuat dan disutradarai oleh Gari Nugroho. Film ini bercerita saat Hindia Belanda atau Indonesia memasuki babak baru. Kala itu masyarakat Indonesia saat itu hidup dalam kondisi kemiskinan dan kebodohan karena tidak mengenal yang namanya pendidikan. Dalam tekanan itu, mereka dipaksa untuk menaati dan patuh terhadap gerakan politik etis yang dikerjakan pemerintah Belanda. Sekian yang saya jelaskan tadi dalam peran Cokroaminoto dalam tema Indonesia dalam Cokroaminoto. Beliau sampai berani meninggalkan status kebangsawanannya dan bekerja sebagai kuli pelabuhan untuk merasakan penderitaan sebagai rakyat jelata. Beliau berjuang membangun organisasi Sarekat Islam, organisasi resmi Bumi Putra pertama yang terbesar hingga bisa mencapai 2 juta anggota. Ia berjuang untuk menyamakan hak dan martabat masyarakat Bumi Putra di awal 1900-an yang terjajah. Dan apa yang dilakukan Cokro membuat pemerintah Hindia Belanda sangat khawatir. Mereka mulai bertindak untuk menghambat laju gerak Sarekat Islam yang sangat pesat. Perjuangan Cokro lewat organisasi ini untuk memberikan penyadaran masyarakat dan mengangkat harkat dan martabat secara bersamaan juga terancamnya perpecahan dari dalam organisasi itu sendiri. Rumah Cokro di Gang Peneleh, Surabaya terkenal sebagai tempat bertemunya tokoh-tokoh bangsa Indonesia kelak. Salah satunya Haji Agus Salim yang merupakan tokoh pergerakan nasional Indonesia. Di rumah sederhana itu yang berfungsi sebagai rumah kos yang dibina oleh istrinya, Cokro juga mempunyai murid-murid muda yang pada akhirnya mempunyai jalan perjuangannya masing-masing. Mereka meneruskan cita-cita beliau yang mulai untuk mempunyai bangsa yang bermartabat, terdidik, dan sejahtera. Salah satu muridnya di Peneleh adalah Bapak Proklamator Indonesia kita, yaitu Soekarno. Hubungan keduanya cukup dekat, bahkan sempat menjadi keluarga. Soekarno alias Kusno pernah menikah dengan salah satu anak Cokro, Utari namanya. Tapi perkawinan itu hanya bertahan sekitar selama 2 tahun atau 1,5 tahun dan kemudian berpisah. Saat istrinya menderita sakit, Cokro tetap berusaha untuk meneruskan perjuangannya meski terancam masuk penjara. Di sisi lain, beberapa murid didiknya seperti Samuel Musso dan Kartosuwiryo membelot dan keluar dari Sarekat Islam dan mendirikan partai yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Kesimpulan ini saya buat sebagai apa yang saya baca atau apa yang saya tonton dalam film Guru Bangsa. Cokroaminoto itu merupakan perjuangan yang sangat besar gitu, seorang tokoh yang penting tapi hampir dilupakan di masa-masa sekarang. Contohnya seperti saat istrinya sedang sakit, Cokro tetap berusaha untuk meneruskan perjuangannya. Dalam arti beliau lebih baik memperjuangkan untuk banyak orang daripada memperjuangkan satu orang. Walaupun ancamannya dan risikonya banyak seperti penjara dan lain-lainnya, tapi kita harus patut yang dicontohkan oleh Cokroaminoto sebagai pendiri bangsa ini gitu. Salam dari saya, salam perjuangan. Sekian yang saya bisa jelaskan dari pemaparan materi tersebut. Salam perjuangan, Historia Vitae Magistra.